Apa yang terjadi di pengadilan? Katakan padaku apa yang terjadi. Tidak peduli apa masalahnya, kita akan menyelesaikannya bersama. Nyonya. Setelah pengadilan, penguasa baru Sinchuan memanggil Tuan Muda ke-6. Dia memutuskan pertunangan. Nyonya Kui, Nyonya Kui. Nyonya, ini. Nyonya Su. Katakan padaku. Nyonya Su. Kami sudah bertanya. Dia adalah satu-satunya putri penguasa Jinchuan. Bernama Yuaning. Nyonya, Anda harus memikirkannya. Ini demi hubungan antara si Chuan. Dia akan mempertimbangkan ini. Jah? Nyonya Su, Anda belum makan seharian. Tolong makan sesuatu. Jangan biarkan diri Anda kelaparan lagi. Tapi aku sama sekali tidak lapar. Tolong duduk bersamaku. Aku tidak tahu apakah dia akan menyukai halaman ini. Sistem Xinfu. Waktu yang baik telah tiba. Silakan, Tuan Muda dan istri Anda, sembahyang ke langit dan bumi. Begitu banyak. Baunya enak. Ulang dan makan perlahan. Sujud. Sujud lagi. Silakan, Tuan Muda dan Nyonya, membungkuk. Tuan membungkuk kepada Nyonya Chuan. Sujud lagi. Silakan saling membungkuk. Saling mendukung dan berjalan bergandengan tangan.
Kami memesan para wanita. Bahkan jika dia rendah hati, kami tidak akan berbagi kekasih dengan orang lain. Karena dia telah membuat pilihan ini, maka aku akan pulang. Aku akan kembali ke Jichuan. Aku tidak akan pernah kembali. Naonya Song. Baik, aku lelah. Biarkan aku sendiri. Tapi, di mana Xiao Wei? Aku tidak tahu. Bukannya kamu bilang dia ada di sini? Ya, Aku pikir dia ada di sana. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis seperti ini? Lao Jiu bilang kamu sudah pergi. Kami sudah mencarimu, jangan menangis. Mereka sudah menikah. In Zheng. Putri Yuanying menikah ke sini dari Jin Chuan. Kamu harus lebih memahami. Kalian harus saling menghormati dan mencintai. Dan tetap bersama selamanya, mengerti? In Zhang. Ya. Aku mengerti. Yuanying dan Yin Zheng pergi ke istana setiap hari. Sangat melelahkan. Sebagai istri, kamu harus tahu cara mengurus urusan rumah tangga. Dan mendidik anak-anakmu. Jah. Bahkan jika mereka menyembah roh, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu pikir Yin Zheng adalah orang yang baik. Apa yang terjadi? Oh, aku menangis. Aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Hei, Putri. Sekarang Li Wei adalah yang paling penting. Abaikan mereka. Ayo kita ajak kamu jalan-jalan. Lagi pula, tidak ada yang mengganggu kita hari ini. Kita bisa pulang sebelum gerbang istana dikunci. Jah, Oh, ayo pergi. ayo jalan-jalan. Ah? Putri Yuanying. Pernikahan ini. Aku ada sesuatu untuk dikatakan. Kebetulan aku juga ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Silakan. Aku yakin Tuan ke-6 tahu bahwa untuk Jin Chuan, yang paling penting adalah bisnis. Dan pernikahan kita hanyalah kesepakatan antara dua tuan. Kita hanya dua barang. Tapi aku tidak mau jadi jaminan. Pernikahan ini juga bukan yang kuinginkan. Kita tidak berdaya untuk mengubah situasi sekarang. Kalau begitu, aku akan jadi istri tuan muda. Tuan ke-6 sudah berusaha keras menghadiri sidang. Itu menunjukkan kamu punya ambisi besar. Tapi sekarang Tuan ke-6 mengurus departemen mana? Kaisar belum memperjelas. Menurutku karir ini tidak stabil. Pekarangan belakang tidak boleh kacau saat ini, Tuan. Kamu butuh pembantu yang baik. Putri bermaksud membantuku mengurus rumah tangga. Aku akan jadi pendukungmu. Saat kamu sudah berkuasa dengan kokoh, kuharap kamu bisa membujuk tuan baru.
Melopus Gangku. Putri bermaksud saat waktunya tepat. Kita akan berpisah. Tepat sekali. Tapi istana Xinchuan punya aturan ketat. Wanita hanya bisa diceraikan. Tapi kuharap kamu mengerti bahwa aku, Yuan Ying, bisa jadi janda. Atau diceraikan, tapi tidak bisa diceraikan karena berbuat salah. Jika aku pergi, aku akan pergi dengan martabat. Putri Jinchuan terkenal di seluruh dunia. Dia memang orang yang punya ambisi besar. Jadi, Tuan Muda sudah setuju. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu sebelumnya. Aku punya istri samping bernama Li Wei. Aku ingin menjadikannya istriku. Niat ini tidak akan berubah. Aku pernah dengar tentang Li Wei ini. Dia berasal dari latar belakang sederhana, dan kemampuannya terbatas. Dan dia benar-benar tidak layak jadi nyonya rumah. Untuk berterima kasih pada Tuan ke-6 Cheng, aku bersedia memenuhi keinginanmu untuk kerjasama ini. Aku akan mengajari Li Wei menjadi nyonya rumah yang layak. Semoga kalian berdua bahagia. Dan kerjasama yang menyenangkan. Hah, Tuan Muda mabuk. Toleransi alkohol yang buruk akan menghambatmu. aku. Kamu istirahat dulu. Putri Yuan Ying ini benar-benar luar biasa. Melihatmu mabuk dengan mudah, dia terlihat jijik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang wanita. Bagaimanapun juga, dia tidak akan menjadi istriku. Apakah aku terlihat bodoh tadi? Tidak, kamu bertindak sangat baik. Beraping. Ya. Maksudku, kamu sudah tenang sejak kecil. Dan kamu tidak akan pernah tidak sopan di depan orang lain. Kamu bahkan memberi hormat kepada putri sebelum pergi. Kamu terjatuh saat keluar. Tuan Muda sudah memikirkan bagaimana mendukung istri sampingan. Siapa sangka dia akan menikah dengan Putri Yuan Ying. Sayang sekali. Aku khawatir istri sampingan akan. Hei, Tuan Muda. Oh. Tuan Muda. Nyonya sudah tidur. Aku ada sesuatu undangan. Hari ini tidak nyaman. Apa yang tidak nyaman? Kita bisa bertemu. Tapi hari ini benar-benar tidak nyaman. Tuan Muda, silakan pulang. Aku hanya punya satu kata. Tuan Muda, kenapa kamu tidak pulang? Istri sampingan benar-benar sudah tidur. Tuan Muda, aku bisa melihatmu. Tapi aku tidak bisa melihatmu hari ini. Sudah cukup. Sialan. Kakak ipar, kamu tidak perlu khawatir. Jangan khawatir, dia hanya tidak nyaman selama pernikahan. Aku dan kakak ipar terima baik-baik saja. Kakak ipar membawanya keluar untuk berjalan-jalan. Dan itu saja. Bagaimanapun, itu yang terjadi. Kamu bisa percaya atau tidak. Aku sudah mengantarnya. Aku akan pulang dulu. Kakak ke-6.
kita sudah setuju. Kamu pembohong besar. Maafkan aku. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Aku akan menyelesaikannya. Nyonya, Kementerian Dalam Negeri mengirim kami ke sini. Ketika rumah besar dibuka, kami akan mengurus urusan rumah besar untuk Anda. Nama keluarga saya Zhuang. Semua orang di istana memanggil saya Mama Zhuang. Di masa depan, kami akan terlibat dalam. Kami harus memberikan beberapa nasihat kepada Anda. Bagaimanapun, Anda masih muda dan tidak tahu betapa pentingnya. Saya harap Anda bisa mengerti. Kami berempat harus bertanggung jawab atas pelayan, halaman belakang, gudang, dan barang-barang lainnya. Ada 2 kunci untuk gudang. 1 untuk kami, dan yang lainnya untuk Anda. Saya tidak tahu bagaimana aturan kantor urusan rumah tangga Xinjuan diajarkan. Tapi di rumah besar saya, Mama hanya boleh berbicara dengan izin Anda. Nyonya, Anda salah paham. Mama Zhuang di sini untuk membantu Anda. Rumah besar ini luas, dan khawatir ada masalah. Kami berempat yang paling berpengalaman. Kami juga khawatir Anda baru di sini. Karena para perawat begitu berpengalaman, maka saya akan bertanya. Seseorang dari gudang datang kepada saya hari ini, mengatakan bahwa jumlah arang tidak sesuai dengan buku besar. 20 tile hilang. Arang itu diambil oleh pelayan dari berbagai tempat. Beberapa dikeluarkan oleh gudang, dan beberapa mengambilnya sendiri. Bagaimana kalian berempat menangani masalah ini? Mereka semua ingin mengambil keuntungan dari posisi mereka, dan tidak ingin bertanggung jawab. Jika tidak ingin bertanggung jawab, tidak perlu berada di sini. Saya akan mengatur seseorang untuk mengurusnya. Anda hanya perlu melaporkan urusan bulanan. Tapi saya akan bertanya kapan saja, dan Anda harus menjawab dengan jelas. Saya tidak punya hobi. Saya hanya suka membaca buku besar. Di masa depan, kunci buku besar dan gudang akan dikelola oleh saya secara pribadi. Tapi apakah saya mengizinkan Anda berbicara? Tanpa panggilan, tolong jangan bergerak seenaknya. Dan belajarlah dengan baik dari Direktur Su. Jika Anda melakukan dengan baik, Anda akan diberi hadiah. Jika Anda membuat kesalahan, aku akan menghukummu dengan keras. Jika kamu tidak bisa tinggal, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Pulang dan jelaskan ini ke Kementerian Dalam Negeri. Turuan. Jah. Jangan gugup. Aku baru saja memeriksa rekening dan menemukan banyak hal yang tidak masuk akal. Aku perlu menyederhanakan staf dan memotong pengeluaran. Apa jenis anting-anting yang dipakai oleh 2 biarawati itu? Nyonya, yang di sebelah kanan adalah giok, dan yang di sebelahnya adalah perak. Kalian berdua bisa tinggal. Jangan khawatir tentang 2 yang lain. Aku akan mengawasi kantor urusan dalam negeri untuk menempatkan mereka. Siapa nama kalian?
Nyonya, aku Shiliu. Dan namanya adalah Gape. Mereka diberi nama oleh kepala pelayan, yang berarti memiliki banyak anak dan berkah. Aku tidak di sini untuk berkembang biak. Kamu pandai mengatakan kata-kata yang membawa keberuntungan. Kamu akan diberi hadiah jika mengatakan itu kepada tuan lain. Tapi kamu tidak perlu menjilatku. Aku tidak ingin membuat mereka yang bekerja keras, yang pandai melakukan sesuatu tetapi tidak pandai berbicara. Nyonya, jika tidak ada orang lain di sekitar, jangan panggil aku Nyonya. Panggil saja aku Putri. Ya, Putri. Turun. Ini adalah proses pesta yang direvisi dan daftar tamu. Proses sebelumnya terlalu rumit. Pesta yang mengalir itu menarik, tetapi tidak cocok untuk acara pembukaan rumah besar. Mari kembali ke pesta tradisional. Aku akan segera melakukannya. Ini Liu Baoquan, koki kepala, bukan? Ya, Nyonya. Menu untuk pesta pembukaan ada di sini. Silakan pelajari dengan seksama. Jika ada pertanyaan, datang dan tanyakan padaku. Tapi Nyonya, menu pesta ini. Menu khusus untuk Nyonya tidak cocok untuk pesta. Beberapa metode memasaknya rumit. Kamu tidak bisa mengalaminya pada hari itu, yang akan membuatmu panik. Di kesempatan seperti ini, pasti ada minuman. Jangan siapkan kue yang lengket dan sulit dicerna. Tamu akan merasa tidak nyaman di perut. Ya, Nyonya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Nyonya. Saya sudah menugaskan semuanya Anda atur. Saya sudah memberikan perintah. Jangan khawatir, saya pastikan semuanya teratur dengan baik. Terima kasih. Jika tidak ada hal lain, Saya masih ada beberapa urusan. Tolong Ginggat, Direktur Su. tahu. Instruksi Keifu. Termasuk 88 poin. 372 aturan. Nyonya, Anda menulis semua ini di malam pernikahan Anda. Ya, ada buku-buku lainnya. Saya akan menyerahkannya kepada Anda satu persatu, untuk menghindari kebingungan. Setelah membuka rumah besar, semuanya harus dikelola secara standar. Pertama, pelayan di halaman dalam tidak boleh bergerak bebas, dan harus berpasangan, saling mengawasi, Nyonya. Anda sudah menghafal semuanya. Saya punya ingatan yang baik sejak kecil. Kedua, pelayan di halaman luar. Kecuali yang bertugas, pelanggar akan dipukul 18 kali. Nyonya, saya bisa membaca. Saya akan pulang dan membacanya perlahan. Mendengarkan adalah cara terbaik untuk menghafal. Ketiga, di masa depan, tanpa izin tuan, pelayan di halaman dalam tidak boleh masuk. Dan tidak ada orang yang boleh berkeliaran di luar ruang belajar. Ada 2 pintu kecil antara ruang belajar dan halaman dalam. Harus dijaga 3 shift siang dan malam. Mereka tidak boleh pergi tanpa alasan. Pelanggar akan dipukul dengan 18 tongkat. Kedua, Nyonya, apakah Anda benar-benar ingin pergi? Saya sudah bertanya. Tuan yang bersikeras pada pernikahan ini tidak ada hubungannya dengan yang keenam muda. Dan tuan muda keenam juga dalam masalah. Yuping, kenapa kamu tidak membujuknya? Bukankah kamu juga berharap Nyonya Samping dan tuan muda keenam akan baik-baik saja? Sekarang semuanya sudah diucapkan dan dilakukan. Bertahan hanya akan menambah kesedihan. Lupakan saja. Kalau begitu bawa beberapa makanan. Jangan sedih. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Terlalu sulit bagi 2 orang untuk melanjutkan. Perubahan adalah hal yang biasa. Aku tidak menyalahkannya. Tapi aku juga tidak ingin memilihnya. Aku tahu dia dalam situasi sulit. Aku hanya tidak bisa menerima pengaturan ini. Tuan muda. Liu tidak ada di sini. Tuan muda, kamu tidak perlu datang lagi. Aku ada sesuatu untuk kamu. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Aku sudah menjelaskan dengan jelas kepada Yuan Ying. Apa yang Tuan muda katakan kepada Nyonya? Itu bukan urusanku. Tolong pergi.
Aku tidak mau. Nyonya, Tuan Muda pasti merasa tidak enak. Kenapa kamu tidak menemuinya? Jika kamu ingin menemuinya, kamu bisa menemuinya. Aku bilang aku tidak ingin melihatmu. Oh, ini aku. Aku hanya lewat di halaman. Tebak apa yang aku dengar? Apa alasannya? Dia tegas. Orang-orang yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri. Dia langsung mengembalikan mereka. Dan dia juga menetapkan aturan baru untuk rumah besar. Tidak ada yang boleh mendekati ruang belajar. Aku akan dipukul dengan 18 tongkat. Siapapun tidak boleh berjalan sendirian di rumah besar. Dan dipukul dengan 18 tongkat. Tidak ada yang boleh keluar dengan seenaknya. Dipukul dengan 18 tongkat. Ayo kita pergi dan memberinya pelajaran bersama. Oh, menurut buku cerita, aku pasti tidak akan selamat dari ini. Aku harus pergi. Aku selesai. Pengecut, kamu dan Zen kita saling mencintai. Bagaimana bisa kamu menyerah pada orang yang kamu sukai? Cinta pada pandangan pertama? Aku tidak melakukannya. Aku harus pergi. Apa? Nyonya, istriku telah mengundangmu. Tolong. Nona Song, aku ada sesuatu untuk dikatakan pada Li Wei. Permisi. Jika aku kembali, siapa tahu apa yang akan kau lakukan padaku? Saudari terbaikku, Li Bei. Ah, Selain itu, mengapa kau ingin aku kembali? Aku punya alasan untuk berdiri di sini. Purple Blood Tofu Management. Nona Li, jangan gugup. Aku tidak gugup. Bisakah kau membaca buku besar? Pernahkah kau menangani akun untuk Tuan Muda ke-6? Tidak. Kau tahu tentang distribusi gaji bulanan dan manajemen personel? Aku sudah membaca beberapa buku. Aku tahu sedikit. Sepertinya kau tidak tahu. Kau tahu tata krama di meja makan untuk pesta? Aku sudah belajar sedikit. Aku pandai makan. Aku sudah melihat menumu. Aku sudah melihat menunya. Ada banyak masalah. Kalau begitu kau yang tentukan menunya. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu. Ikut aku menemui Tuan Muda ke-6. Mari kita bicarakan ini. Mengapa aku tidak ingin melihatnya sekarang? Orang yang punya mulut harus menjelaskan kesalahpahaman. Kau harus mendengarkan penjelasan orang lain. Jangan munafik. Atau takut menghadapi mereka dan menghindari masalah. Jangan berdebat bolak-balik. Dan buang waktu. Pergi. Kesalahpahaman. Tuan Muda ke-6 telah berdiskusi denganku. Ketika dia duduk dengan kokoh di pengadilan, dia pasti akan membebaskanku. Ah, Apa? Aku terkejut. Aku tidak ingin terlibat dalam urusanmu. Ayahku menganggapku sebagai komoditas berharga dan ingin menggunakan pernikahanku sebagai alat tawar. Jadi dia memilih Sinchuan, orang yang dia anggap memiliki masa depan paling cerah. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ini hanya tipuan. Untuk Yin Zhen, aku hanya stafnya. Sedangkan untukmu, dia berharap kamu menjadi istrinya. Kamu bisa menilainya sendiri. Jika kamu setuju,
Aku akan menjadi suamimu di masa depan dan mengawasi studimu serta perilakumu sampai kamu bisa mengurus urusan dalam rumah tangga. Apakah kamu masih bersedia? Aku tidak tahu. Aku perlu memikirkannya. Aku datang ke Sinchuan. Hanya sebuah kesalahan yang perlu diperbaiki. Pernikahan paksa tanpa mempertimbangkan keinginan orang lain. Sama seperti jual beli paksa. Aku belum menyerah untuk melawan. Kalian berdua sudah saling mencintai. Apakah kalian masih ingin menundukkan kepala dan menerima takdir? Tetap bersama. Aku tahu kamu sedih. Hanya saja dia tidak bisa menolak pernikahan itu. Tapi aku tidak berhasil. Tidak mengherankan kalau dia gagal. Tuan muda ke-6 adalah bibit yang baik. Ketika dia besar nanti, dia pasti akan mengatasi semua kesulitan bersamamu. Dan tetap bersamamu. Baik, mari kita buat kesepakatan. Untuk masa depan yang kita semua inginkan. Tidak ada dari kita yang boleh menyerah. Apa yang sedang dibicarakan ketiga orang ini? Aku tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Lihat ekspresi mereka. Mungkinkah mereka ingin mengusir Li Wei? Tidak sampai segitunya. Li Bei, aku sudah membuat rencana untukmu. Mulai sekarang, kamu harus benar-benar mematuhinya. Dan segera menjadi istri muda yang layak. 16. Tidak perlu terburu-buru. Apa yang dikatakan Tuan Muda benar. Buku-buku ini untuk dibaca Tuan Muda. Hanya yang paling atas yang perlu dipelajari Li Wei. Itu tidak mungkin surat cerai Li Wei, kan? Itu keterlaluan. Dia malah meminta kakak Zhen menyerahkan surat cerai. Saya juga sudah membuat rencana untuk Tuan Muda. Yang paling penting untuk Tuan Muda sekarang adalah pelunasan utang Jin Chuan berikutnya. Jin Chuan belum mengajukan pelunasan kepada saya. Jadi, cara-cara Tuan Muda lainnya untuk mengumpulkan uang. Jin Chuan tidak puas. Ini kesempatan terbaik untuk Tuan Muda ke-6. Orang bijak berpikiran sama. Bolehkah saya bertanya? Bisakah saya tidak ikut dalam rencanamu? Saya ingin pulang. Tidak. Mengapa tidak saya bilang tidak? Tuan Muda masih punya hak untuk menolak. Maaf. Karena sudah jelas, mari kita lakukan tugas masing-masing. Cepat belajar. Jangan pernah berpikir untuk menggantikan posisiku. Jangan ganggu aku. Ah? Nauna. Li Gui, jangan takut. Aku tidak akan lari kali ini. Hanya aku yang bisa mengusirmu dari rumah ini. Dia bahkan tidak boleh berpikir tentang itu. Song Wu, dia tidak mengusirku. Alasan merobeknya tadi. Dokumen untukku. Song Wu, minta maaf. Aku, Nona Ping, sebagai anak angkat Nyonya He, bukan anggota keluarga, tidak berhak ikut campur. Aku harus meminta Nyonya He untuk menghukumnya sendiri. Maaf, Jingwen. Dokumen ini sudah robek. Meskipun minta maaf, tidak bisa dikembalikan. Tapi Li Wei masih harus membaca buku ini. Jadi, Nona Song harus menyatukannya kembali. Tempel kembali satu persatu. Mengingat dasar Anda yang buruk dan fondasi yang buruk, rencana pelatihan mungkin memakan waktu lama. Tapi kamu tidak boleh bermalas-malasan. Aku menulis contoh. Tolong lihat. Sebenarnya, gayaku juga ada di Sinchuan. Terima kasih, Putri.
Ini sangat bagus, dan kamu bisa dapat 3 poin. Teruskan. Tuan muda, sebelum menyelesaikan rencana, tolong Rajan. Jangan hanya fokus pada cinta. Aku tidak mencari kamu. Aku baru saja punya ide untuk melunasi hutang Jinchuan. Karena kamu punya ide. Kenapa kamu berdiri di sini? Siphat Tulis Memorial. Ya, Aku melakukan kesalahan. Hanya satu. Tidak ada yang benar sepanjang waktu. Biar aku tunjukkan. Aku tidak pernah salah. Tuan Yuan luar biasa. Seseorang melihat. Aku bilang, demi kesehatan, tidak ada makanan larut malam lagi. Aku harus tidur sebelum tengah malam. Aku tidak makan makanan larut malam. Itu yang ingin dimakan anjing. Baifu ingin makan. Jadi aku datang ke sini. Tidak ada makanan larut malam di seluruh rumah. Baifu tidak terkecuali. Kembali tidur denganku. Oke. Nyonya muda pertama, Jiang Yu, dari Inchuan. Dia suka membasuh dan memperhatikan misi. Nyonya muda kedua, Zhao Fangru, dari Daichuan. Suka mie siput dan tahu busuk. Nyonya muda ketiga, Dong Haitang, dari Changchuan. Dinamai dari buah trabaple di Changchuan. Dia yang memiliki makanan. Nyonya muda keempat, An Siwan, dari Sungai Mo. Kedua, Kamu sudah menghafal semuanya selama ini. Putri, kamu bisa makan dulu di masa depan. Tuan muda, sebelum kamu meninggalkan istana, lebih baik semua orang memiliki sikap yang sopan. Sekarang saya adalah Tuan Liwei, staffmu. Saya harap Tuan muda akan mendukung keputusan saya. Mari makan dulu. Pertukaran ekonomi antara Xinchun dan Jinchun dalam beberapa tahun terakhir. Sudah selesai membacanya? Bacalah. Mari makan. Setelah kamu pindah dari istana, lebih mudah bagiku untuk datang menemuimu. Setelah pindah, halaman utama ini untuk Putri Jinchuan, kan? Kamu tinggal di mana? aku tinggal di halaman kecil timur. Apakah dia mengganggumu? Yuan Ying sangat ketat denganku. Tapi aku tahu, dia ketat denganku karena ingin melatihku dan menjadikanku pasangan yang baik. Dia berharap aku memiliki kemampuan untuk mengurus urusan istana bersamanya. Dan dia masuk akal dan adalah bos yang baik. Baik bekerja atau menikah, sulit bagi kita untuk menemukan seseorang yang layak dipercaya dan dapat dipercaya. Sebagai selir samping, kita akan menderita lebih atau kurang. Tahan saya. Jika kita bisa menyenangkan Tuan Muda, maka hidup kita akan lebih baik. Aku masih belum terlalu mengerti. Mengapa kita harus menyenangkan Tuan Muda? Wanita di industri ini, mengapa hanya bisa bergantung pada nafas suami dan hidup sesuai suasana hati suami? Jika mereka tidak menjebak wanita di rumah, wanita pasti sudah mencapai sesuatu. Orang seperti Yuan Ying seharusnya sudah memiliki dunianya sendiri sejak lama. Berani-beraninya kamu menguping percakapan Tuan.
Fair nanya how many magic kamu? Dia menggosipkan majikanku di belakangnya. Dan kita tidak boleh dengarkan. Kamu ngomong sama Regan. Majikanku tidak akan pernah menggosip di belakang orang. Kalau kamu punya banyak waktu luang, kenapa tidak pulang dan tingkatkan levelmu sendiri? Aku punya cara yang mendengar. Zugenya perempuan. Dia yang bilang duluan. Kamu yang bilang. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang itu? Dia sedang membicarakan urusannya sendiri. Nyonya, dia mengatakan hal buruk tentangmu. Bisakah kamu membicarakan kamar sampingku dengan sembarangan? Istriku adalah wanita terbaik di dunia. Majikan kita. Magic Hanku. Cukup. Kamu memata-matai orang lain dan bertengkar dengan mereka. Kamu bertengkar dan datang padaku. Nyonya, aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar tidak tahan mereka membicarakanmu. Pembelanmu. Lebih menakutkan daripada 10 orang yang memfitnahku. Kamu punya tugasmu sendiri. Kamu seharusnya punya hidupmu sendiri selain pekerjaanmu. Bahkan jika kamu membaca lebih banyak buku. Lebih baik daripada fokus pada jalan yang salah sekarang. Aku tahu aku salah. Aku tahu kamu melakukan ini karena peduli padaku. Tapi sebenarnya, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu berantem dengan orang lain. Membuat kita sulit bertemu. Akan merepotkan untuk bekerja sama di masa depan. Kamu harus lebih hati-hati di masa depan. Ja, Nyonja. Berhenti menangis dan bangun. Ayo kita minta maaf pada Nyonya Samping. Kamu yang seharusnya minta maaf pada kami. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menguping pembicaraan Nyonya Samping. Dan aku seharusnya tidak memukulnya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak apa-apa, aku juga salah. Putri melakukannya untuk kebaikanku. Aku seharusnya tidak mengatakan dia keras. Yupin juga tahu kesalahannya. Tolong hukum kami. Aku sudah menegurnya. Kalian berdua tidak boleh melakukannya lagi. Ja? Tuan Yuan Ying. Aku sangat lelah. Aku sakit punggung dan pegal-pegal. Pusing. Aku tidak bisa menulis lagi. Menyeimbangkan kerja dan istirahat adalah cara untuk belajar. Jangan bahkan memikirkannya. Oh, Tuan Yuan Ying. Jika aku punya ekor seperti Bai Fu, aku pasti sudah menjadi yang terbaik sekarang. Tolong bantu aku. Biarkan aku istirahat sebentar. Dan pergi makan sesuatu. Kamu tersenyum, jadi kamu setuju. Tunggu. Biar aku lihat pertanyaan yang baru saja kamu tulis. Kamu hanya benar 5 dari 10 pertanyaan. Kamu bisa dapat 5 poin. Lalu, istirahatlah, Kekek. Kamu sangat baik. Hei. Hari ini di pengadilan, apakah kamu menyampaikan pendapatmu? Ya, Kamu diintimidasi oleh Tuan Di dan anak buahnya, kan? Jika aku tidak salah, mereka menggunakan fakta bahwa kamu menikahi putri untuk menargetkanmu. Jika itu terjadi lagi, kamu bisa mengatakan hal-hal ini. aku bisa menanganinya. Sang putri lebih seperti guruku daripada Tuan Dai sekarang. Karena kamu telah memilih untuk turun menjadi stafku. Tolong cobalah untuk belajar mempercayai rekanmu. Sebenarnya, aku pikir Li Wei cukup bisa diandalkan. Mengapa kamu tidak introspeksi diri? Mengapa kamu tidak bisa membuatku percaya? Tolong berusahalah. Untuk layak menjadi partnerku. Aku mengerti. Kepercayaan diri sang putri benar-benar tak terduga. Kamu juga. Mengapa kita tidak meminta Tuan Muda menyelesaikan membaca memorial sebelum makan? Jangan menunda-nunda. Tentu.
Yuan Ying sangat teliti dalam melakukan sesuatu. Aku taruh batu mangkuk Baifu di gazebo. Yuan Ying pasti akan mengambilnya saat lewat. Aku sudah melatih Baifu selama 3 hari berturut-turut. Dia sudah belajar melindungi makanannya. Asalkan Yuan Ying lewat, kita bisa melakukannya. Ayo. Ayo, pergi. Baifu, pergi. Nona, Nyonya, apakah kalian benar-benar akan terluka? Lucu sekali. Baifu, kamu pengkhianat. Apa kamu kebanyakan makan belakangan ini? Li Bei, hentikan. Trikmu yang kecil tidak akan bekerja padanya. Ayo pergi. Kamu baru saja membiarkan orang ini mengambil alih rumah kita. Dia berani melakukan ini sekarang dan akan mengambil Zeng sepenuhnya di masa depan. Dia tidak akan mengusir kita berdua. Dia tidak akan. Yuan Ying bukan wanita yang akan terjebak di halaman belakang. Kamu juga lapar. Kamu menakutiku. Kamu juga menakutiku. Aku kira itu Yuan Ying. Aku sudah mencari di mana-mana, tapi tidak ada apa-apa. Hanya ini yang tersisa. Aku tidak suka bakpao, rasanya tidak enak. Tambahkan sesuatu dan akan menjadi enak. Coba. Enak tidak? Aku bilang. Hanya tersisa sedikit madu. Aku tidak akan memberikannya kepada orang lain. Tapi kamu masih memberikannya padaku. Hei. Jangan melakukan hal yang ambigu denganku. Bermain-main denganku. Kita berada di perahu yang sama. Aku bersimpati padamu. Oh, Oh, aku pikir. Kamu pergi dulu. ya. Apa kamu masih ingin pergi? Aku sudah memikirkannya. Yuan Ying adalah istrimu di sini. Sebelum dia melarikan diri, kita tidak akan saling mengganggu. Kita bicarakan masa depan nanti. Kalau belum kenyang, kamu bisa makan lagi. Kamu bisa makan lagi. Kamu punya masalah lambung, jadi harus makan lebih banyak. Aku sudah kenyang. Kamu bisa makan lagi. Aku juga sudah kenyang. Aku sudah kenyang.
Kamu mau pergi? Tidak. Ini. Ayah, izinkan aku kembali ke tempat tinggalku. Mulai sekarang aku akan masuk istana setiap hari. Dan pulang saat senja. Jangan terus menahan putramu di istana. Oh aku tidak tahu kamu akan hanyut dalam kesenangan begitu pergi. Bahkan aku tidak bisa membaca semua surat pemakzulan. Ya, Sampai jumpa, Ayah. Sinchuan selalu lebih mementingkan pertanian daripada industri. Dan dinasti sebelumnya tidak berani menghancurkan lalu membangun. Sekarang utang luar negeri Jinchuan adalah kesempatan baik. Jika kita bisa melonggarkan metodenya, pasti akan membantu Sichuan mengumpulkan uang dengan cepat. tidak sulit mengumpulkan uang yang terutang ke Jinchuan. Tapi ini kesempatan terbaik untuk meniru Jinchuan. Untuk menghilangkan batasan pada metode. Ini hal penting. Tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Hanya dengan melonggarkan secara bertahap. Dan perlahan. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan pertama? Hapus jam malam dan buka pasar malam. Pada malam tahun baru, Xingchuan tidak akan ada jam malam. Jika kita melakukannya, itu tidak terlalu berisiko. Alasan dinasti sebelumnya tidak berani membuka pasar malam adalah karena perang dan ketidakmampuan mengelola. Tapi sekarang kita punya negara dan rakyat yang damai. Dan kita merekrut bakat untuk melayani Xinchuan dan membangun ekonomi. Baik, aku serahkan pasar malam padamu. Semuanya harus dilakukan bertahap. Jangan terburu-buru. Terima kasih, Ayah. Ya, Aku punya satu permintaan lagi. Kakak ketiga punya banyak bisnis di luar. Jika dia bisa memberiku beberapa petunjuk, hasilnya akan lebih efektif dengan usaha yang lebih sedikit. ya. Ayah, aku ada urusan penting di luar. Ini pasti bukan hanya. Baiklah. Biarkan dia membantumu. Ya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Di masa depan, aku. Ya. Aku tidak menyangka kau punya pikiran yang begitu halus. Paman, Kamu memanggilku apa? Putri Yuanying, kamu adalah bibiku. Kamu tahu itu. Jadi mulai hari ini, kita akan saling memanggil dengan gelar kita. Aku akan memanggilmu ayah bibiku, dan kamu memanggilku kakak ketiga. Hey, Paman. Kakak ketiga, aku pulang dulu. Aku serahkan pemeriksaan Fang padamu. Hei, tuan muda. Oh, lihat. Astaga. Ini dilakukan dengan baik. Ini berjalan dengan baik. Bukankah ini bagus? Tuan muda cukup perhatian. Mengetahui kamu bosan, dia membawamu keluar dari istana untuk penelitian. Dia juga ingin bermain. Bos, bagaimana bisnisnya? Oh, Usaha dari dekat. Ini berjalan dengan baik. ini bagus. Bisnis bunyi. Kamu masih menyalahkan Tuan Muda? Utusan kekaisaran memiliki lamaran pernikahan. Ini bukan sesuatu yang bisa dicampuri Tuan Muda. Dan sang putri sudah mengatakan itu. Pernikahan ini tidak sah. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya tidak berdaya. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Yang salah adalah aturan bodoh festival musim semi. Tidak sebaik keahlianku. Bos, bisnisnya bagus. Tidak apa-apa. Jika pasar malam dipromosikan di masa depan, apakah kamu masih mau keluar? Tentu saja aku mau. Bisnis bagus. Selamat tinggal. Hei, topeng ini menarik. Lihatlah. Berapa harganya? Yang ini. Ayo lihat topeng kami. Cantik, bukan? Yang ini bagus. Aku bilang aku mencium bau karat tembaga. Siapa itu? Kakak.
Aku dengar kamu dan kakak ketiga akan mencabut jam malam. Kamu berani mengubah aturan leluhur kita. Aku tidak berani. Aku hanya mengikuti perintah. Kamu hanya menggertak. Sekarang kamu masih menggunakan nama ayah untuk menekanku. Kamu baru saja menikahi seorang putri dari Jinchuan. Mengira dirimu orang penting. Apakah kamu seorang? Tergantung apakah kamu bisa membawa manfaat bagi rakyat. Apa hubungannya dengan pernikahan? Mereka yang berniat mulia, meskipun lahir di kandang ayam atau anjing, masih bisa mencapai hal-hal besar. Yang mulia, aku tidak tahu apa-apa. Tolong jangan dipikirkan. Lao Liu, aku tidak peduli dengan orang-orangmu. Tapi jika strategi menyakiti hati salah, kamu harus memikirkan bagaimana menanggungnya. Pergi. Nyonya, Kamu hebat. Hahaha, kamu tidak pengecut. Untuk menantang pemilik toko di. Siapa yang menyuruhnya mengganggumu? Untungnya, Tuan Yuan Yi menyuruhku membaca banyak buku. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakan kata-kata yang begitu elegan. Kamu lebih baik darinya. Aku mendukungmu. HM. Kepiting besar segar. Mau makan? Hey, Yuping. Kamu bisa bawa ini pulang dulu. Dan biarkan mobil menjemput kita nanti, oke? Oak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kita sudah sampai rumah begitu cepat. Kenapa tidak? Ayo minum. Oke. Aku rasa kamu tidak bisa minum. Sebenarnya, Tuan Yuan tidak begitu menakutkan. Dia tegas demi kebaikan kita sendiri. Ya. Guru yang tegas menghasilkan murid yang luar biasa. Hem. Baiklah, lebih baik kamu duduk sebentar. Mari kita tunggu sebentar. Tidak perlu. Aku suka makan kepiting sendiri. Ada alasannya. Ini adalah kepiting yang kubeli di Fanghai ini. Jarang ada kepiting yang dijual di musim semi. Apalagi kepiting betina yang begitu gemuk. Cobalah. Enak tidak? Putri Jinchuan Haili dulu sering makan kepiting, kan? Jah. Aku sering makan kepiting waktu kecil. Aku masih kecil, satu kepiting tidak cukup untukku. Ayah dan ibuku tahu itu. Jadi mereka memberiku semua kepiting. Mereka biasanya tegas padaku. Hanya dalam hal kecil ini mereka akan memaklumi. Membiarkanku.
Yuan Ying, kepiting sifatnya dingin. Jadi jangan makan terlalu banyak. Tuan muda, kamu hanya boleh makan setengah kepiting. Atau akan menyebabkan masalah lambung kambuh lagi. Ya, Aku akan makan siangnya untukmu. Kamu tidak boleh makan terlalu banyak. Kamu selalu rakus akan makanan. Jika kamu terlalu memanjakan diri, kesukaanmu akan ditebak oleh orang lain. Itu tidak baik. Bagaimana menurutmu, Nona Song? Makan hanya untuk memuaskan lapar. Hanya dengan mengendalikannya. Untuk mengasah pikiranmu. Ini hanya beberapa kepiting. Bukankah kamu juga suka memakannya? Tidak apa-apa makan sedikit lebih banyak, kan? Jangan terlalu menahan diri. Ini bukan hanya beberapa kepiting. Ini adalah pengendalian diri. Aku sudah kenyang. Kamu bisa makan pelan-pelan. Ah, Enggak. Tolong atur tempat duduk sesuai daftar. Tidak. Ya. banyak sekali orang. Ini adalah daftar tamu terbaru yang dikonfirmasi. Mejimu dipesan untuk 4 meja. Tepat di ruangan ini, 2 meja untuk tuan muda dan istri mereka. Dan 2 meja untuk istri para guru. Familiar dengan proses dan pengaturan tempat duduk. Kamu bisa mengajak istri-istrimu menikmati bunga dan taman. Apa ahli dalam ini? Serahkan padaku. Direktur Su, kamu beritahu bawahanmu. Harus menjaga pintu dengan ketat selama pesta. Terutama antara halaman depan dan belakang. Jika ada yang mabuk dan masuk, beri mereka 2 mangkuk sup penghilang mabuk. Minum saja dan tidur. Ok. Sekarang kamu bisa pergi dan menyalakan kembang api. Ingat untuk menyalakannya dengan keras. Jangan khawatir, Putri. Simpan saja. Ayo kita menyalakan kembang api. Li Bai. Kamu ingat apa yang baru saja aku katakan? Aku ingat. Bagus. Kamu harus mencatat apa yang aku katakan. Dan ikuti mereka. Di masa depan, ketika kamu menjadi seorang wanita, kamu akan bertanggung jawab untuk menghibur tamu. Jadi kamu tidak akan berada dalam kegelapan. Terima kasih, Tuan Yuan Ying. Silakan lanjutkan. Selamat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Teman-teman, hati-hati. Dan tetap aman. Hei. Oke, plakat harus digantung di tengah. Ok. Geser sedikit ke kiri. Ok. Ok. Naikkan sisi kanan sedikit. Ja. Ini arti baik dari bekerja sama. Jangan letakkan kursi terlalu jauh. Tidak nyaman untuk tamu berbicara. Tapi jangan terlalu dekat, atau tamu tidak bisa bergerak dengan mudah. Ya. Semua cepat. Tuan muda akan menyambut tamu di pintu segera. Biarkan aku pergi. Delima, 1 lampu. Bagaimana denganmu? Kita hampir selesai. Angkat sutra merah lebih tinggi. Hati-hati. Pitau. Hati-hati. Pelan-pelan. Kepala rumah tangga Su. Kembang api yang kita nyalakan sangat meriah. Miria Kong, Putri telah memberi instruksi langsung pada kita. Cepat hias. Aku akan pergi ke dapur. Jangan lewatkan waktu. Ok. Tumis dulu. Terus menumis dan jangan terlalu banyak garam nanti. Hari ini adalah hari besar untuk pembukaan rumah kita. Semuanya, cepat. Kamu potong lebih tipis. Kamu harus lebih hati-hati. Yo Kuan, kamu juga seorang koki. Kamu tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Kamu bisa serahkan hal kecil ini pada koki. Hei, Xiao Jin, ayo bantu aku menggoreng hidangan ini. Koki Liu, boleh tidak? Hidangan seharusnya pakai selada. Tapi stoknya habis. Baik Nyonya, kita bisa pakai daun kucai. Baik, kalau Nyonya bilang boleh, ya boleh. Cepat siapkan bahan-bahannya. Lihat ini, Tuan. Sup kura-kura ini bergizi. Aku beli pagi-pagi sekali. Ini yang paling segar dan bergizi. Ya. Semua orang sibuk. Kamu sudah bekerja keras. Bao Kuan, pesta ini acara besar. Tamu-tamu akan segera tiba. Kita tidak boleh ada kesalahan di dapur. Jangan khawatir. Dapur kita pasti tidak akan ada masalah. Ya, ayo lihat. Bagus, cepat selesaikan. Cepat sibuk.
Sudah lama sekali. Kenapa mereka belum datang juga? Kakak kedua punya jaringan yang kompleks. Kalau dia tidak datang, siapa lagi yang berani datang? Meski begitu, kenapa tuan-tuan dan nyonya-nyonya muda lainnya belum datang? Bukankah kamu selalu bergaul dengan mereka? Aku pikir kalian dekat. Sepertinya tidak sedekat itu. Mungkin mereka tertunda di perjalanan. Tunggu sebentar lagi. Hah? Ah, Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Meski bibiku, Putri Yuan Ying, mengirim undangan pribadi. Tapi kakak kedua sudah bilang tidak akan datang. Sebagai orang dari Kementerian Urusan Politik, aku tidak bisa datang duluan. kalau kamu tidak pergi, tidak apa-apa. Kami bukan dari Kementerian Urusan Politik. Kenapa kami tidak boleh pergi? Itu tidak benar. Aku dari Kementerian Urusan Politik, dan kalian adalah rakyatku. Jadi kalian pasti tidak boleh pergi. Aku sangat ingin kakak ketiga ini minum obat. Kakak ketiga tidak bekerja. Kenapa dia kembali sekarang? Sedikit saja. Kalau tidak, kami sudah pergi. Sulit untuk keluar. Bukankah itu sia-sia? Bukankah saya meriasangku sia-sia? Aku tahu kamu ingin pergi ke pesta dengan teman-temanmu. Aku juga ingin memberikan wajah ini kepada Putri Yuan Ying. Tapi kakak kedua sudah jelas. Aku tidak punya pilihan. Kamu sangat pengecut. Oh, Kamu menakutku. ya. Cucupi dirimu. Betapa menakutkannya kakak kedua. Hei, jangan lempar. Kadang aku benar-benar tidak ingin memukulmu. Tapi kadang aku benar-benar tidak tahan. Bahkan jika kamu memukulku, aku harus mempertimbangkan keselamatan pribadimu. Jika kakak kedua benar-benar menyerangmu, aku harus berjuang untukmu. Tentu saja, mati adalah hal kecil. Tapi lukamu serius. Kamu perlu menghindari sorotan. Jangan pergi saja. Tapi Wei Wei biasanya merawatku dengan baik. Aku harus pergi. Bagaimana kamu bisa pergi sendiri? Ada banyak orang yang harus dihibur. Kenapa kita tidak pergi saja? Bagaimana kalau memberikan hadiah sebagai tanda hormat? Lau Liu diabaikan. Tentu saja. Siapa di istana yang berani bertindak tanpa persetujuanmu? Aku ingin melihat bagaimana dia bisa mengurus pestanya sendiri.